main kayu. Nah, kali ini saya bakal ngenalin salah satu mesin portable yang sering kita gunakan di workshop kayu. Namanya mesin ketam portable. Nah, yang kita pakai ini dari Makita tipe KP0800. Kalau di pasaran harganya masih sekitar 2.800.000 hingga 3 jutaan. Lumayan ya. Untuk diketahui, fungsi dari mesin ketam portable ini adalah untuk meratakan benda kerja, baik itu di satu sisi maupun di sisi yang lainnya. Mengingat fungsi dan harganya yang cukup menguras kantong, kita mesti tahu cara perawatannya, mulai dari pembongkaran, pengasahan, perakitan hingga penggunaan yang benar. Berikut kita bakal cobain gimana caranya ngebongkar dan ngerakit ketam portable. Adapun peralatan yang diperlukan adalah obeng, kunci T, dan ini didapat ya dari packnya Makita. Kemudian batu asah, kalau bisa yang lebih lebar ya, yang sesuai dengan lebar dari mata pisaunya. Kemudian ini alat bantu pengasahan. Dengan alat bantu pengasahan ini kita bisa ngasah dua mata pisau dalam satu waktu. Irit waktu banget kan? Kalau ini adalah alat bantu untuk perakitan mata pisau. Kali ini kita bakal ngebongkar ketam portable-nya. Pertama, nolkan settingan pembuangan serutan. Setelah nol, kita balik. Cek apakah ada dua mata pisau di situ. Jangan-jangan hilang. Kemudian, pilih salah satu mata pisau yang akan dibuka. Harus menyelesaikannya satu-satu dahulu. Ambil kunci T, kemudian buka ketiga baut yang ada di situ. Santai aja kali bukanya, nggak perlu buru-buru. Yang penting menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Jangan sampai ada lecet, jangan sampai kenapa-kenapa deh. Setelah ketiga baut terbuka, maka teman-teman bisa mencopot penutup atas dari mata pisaunya. Kemudian langsung deh teman-teman dihadapkan sama mata pisaunya. Hati-hati, pelan-pelan membukanya karena bisa melukai dan jangan sampai terjatuh ke dalam mesin. Mata pisau yang satu telah selesai dibongkar. Nah, lakukan hal yang sama pada mata pisau lainnya. Tentunya tetap diingat, teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai terluka, jangan sampai lecet. Mata pisau keduanya sudah selesai kita bongkar. Apalagi ya, saatnya kita mengasah mata pisaunya. Dengan menggunakan obeng plus, teman-teman bisa membuka kedua baut pada kedua mata pisaunya. Nah, ini sebenarnya untuk membuka alat bantu kedudukan pada masing-masing mata pisau.
Ingat juga, setiap baut yang teman-teman buka itu harus teman-teman rapikan tempatnya. Jangan sampai ada yang hilang, karena nggak ada cadangannya teman-teman. Setelah selesai membuka baut, teman-teman ambil deh alat bantu untuk pengasahan. Nah, ini dia. Dilonggarkan. Kemudian teman-teman bisa memasukkan pada bagian bawahnya mata pisau pertama. Nah, ingat, kedudukannya harus pas, tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Untuk mata pisau selanjutnya kita letakkan pada bagian atas, seperti pada gambar. Nah, sesuaikan dengan kedudukannya. Baut tetap dilonggarkan, kemudian dimasukkan sesuai dengan kedudukan yang telah disediakan. Sampai mentok ya teman-teman ya, dipasin sampai mentok. Nah, begitu. Kalau udah mentok, kita pasang yang bagian bawahnya. Seperti tadi, kita pasang. Sesuaikan lagi dengan kedudukan, jangan berlebih, jangan kurang. Ingat juga, pemasakannya tidak boleh terbalik teman-teman. Jadi yang sisi datar itu di bagian bawah, dan sisi yang lebih landai itu di bagian atas gitu, mata pisaunya. Jadi nggak boleh terbalik peletakan mata pisaunya ya. Setelah semuanya dirasa oke, maka teman-teman udah bisa mengunci bautnya. Begini jadinya. Lanjut kepada proses pengasahan. Pertama, lembabkan mata pisau atau dibasahi boleh, atau batu asahannya dibasahi juga boleh, yang penting keduanya lembab. Kemudian lakukan pengasahan seperti biasa, didorong, ditekan, kemudian ditarik tanpa ditekan. Lakukan berulang-ulang hingga dirasa mata pisau sudah sangat tajam. Jika dirasa sudah sangat tajam, maka sudah bisa dihentikan proses pengesahan. Kemudian buka kembali baut, lepaskan kedua belah mata pisau, dan bakal kita rakit kembali. Untuk perakitan, kita butuh alat bantu perakitan. Nah, ini nih yang hitam. Arahkan mata pisau ke bagian dalam alat bantu perakitan. Nah, ke arah yang ada baut-bautnya gitu. Terus bautin deh alat bantu kedudukannya. 2 ya bautnya. Pasang keduanya. Setelah dipasang, jangan keburu dieratin dulu. Nah, itu masih longgar, masih bisa ditarik ulur. Yang penting intinya dimentokin, dipasin dengan alat bantunya. Didorong ke dalam, kemudian kalau sudah pas kedudukannya baru dieratkan menggunakan obeng plus.
Saat mata ketam sudah ready, kita rakit kembali mata ketamnya. Nah, jadi pisau mata ketamnya kita nyangkutin tuh di kedudukan yang udah ada. Dimasukin. Setelah pas kedudukannya, maka pisaunya nggak bakal goyang-goyang lagi. Selanjutnya kita pasang penutup mata ketam. Ada 3 baut, maka disesuaikan lubangnya, jangan sampai kebalik ya. Dalam proses pemasangan mata pisau dan penutup mata ketamnya, teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai baik mata ketam maupun penutup mata ketam itu tertelan ke dalam badan ketam. Nanti repot. Step terakhir dari pemasangan sebuah mata ketam adalah pemasangan baut yang 3 ini. Jangan lupa dieratkan seerat-eratnya ya, karena kalau nggak erat nanti ketika digunakan dia bisa terbuka dengan sendirinya. Mata pisau ketam yang satu sudah selesai. Kita lanjut ke mata pisau yang kedua. Tadi ketika pembongkaran diselesaikan satu persatu, maka pemasangan juga harus diselesaikan satu persatu. Jadi tidak boleh membuka penutup ketam yang satu, kemudian membuka penutup ketam yang satunya lagi, baru dibongkar mata ketamnya. Itu nggak boleh, jadi harus diselesaikan satu persatu. Perakitan selesai. Ini mata ketam yang satu, dan ini mata ketam satunya. Nah, sekarang saatnya kita cobain gimana cara penggunaan dari mesin ketamnya. Pertama-tama, teman-teman harus tahu cara pemegangannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman pernah nyetrika, pegangnya sama seperti kita pegang setrikaan. Cuma alat ini agak berat, sekitar 2 kilo kurang lebih. Ini bagian pembuangan. Jadi, kayu yang telah diserut keluarnya dari situ. Kalau yang ini adalah alat bantu peletakan. Jadi kalau teman-teman udah selesai make, kemudian mau meletakkannya di atas meja, meja kita nggak rusak. Ini merupakan settingan dari ketebalan kayu yang mau kita buang. Nah, hitungannya itu mili, dari 0 hingga 2,5 mili. Semakin besar angkanya, maka semakin besar juga ketebalan yang mau kita buang. Ini adalah tombol on off-nya teman-teman. Ketika teman-teman menekan tombol, maka mesin akan bekerja. Ketika teman-teman melepaskan tombol, maka mesin akan berhenti bekerja. Dan ketika teman-teman menekan tombol dan secara bersamaan teman-teman menekan tombol yang bulat di sampingnya, maka mesin akan bekerja secara otomatis meskipun tombol on off kita lepaskan. Sekarang kita cobain yuk.
Pertama, tangan kanan memegang ketam dan pegangi juga kabel dengan tangan kiri agar kabel tidak mengganggu proses pekerjaan teman-teman. Kemudian hidupkan ketam dan letakkan ketam di atas benda kerja sejajar dengan benda kerja. Jalankan pelan-pelan, dan pada ujungnya teman-teman tidak boleh langsung mengangkat ataupun membiarkan mati di atas benda kerja. Harus diangkat dengan pelan-pelan, didorong, diangkat pelan-pelan. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka benda kerja teman-teman bisa rusak atau tidak rata. Oke, sekian pengenalan ketam portable Makita dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita biar lebih berkembang.